saya baca. Jadi kenapa saya mengambil buku ini, ya tidak sengaja yang datang ini. Jadi mau nggak mau ya saya harus mau baca. Wah, Ya. Mungkin kalau dilihat dari tampilan sepertinya banyak gitu ya. Padahal isinya sedikit. Gitu ya. Itu yang nanti mungkin sedikit ini tidak saya masukkan di kekurangan gitu ya. Mungkin dari yang pertama dari identitas buku dulu. Ini diambil dari zaman Yunani ya, masa Romawi, kemudian disadur oleh penulis Salim Darmawan. Ketebalannya 160 halaman, tapi lumayan jantan nunutan gitu dengan bahasa-bahasa yang lebih banyak istilah-istilah dari Yunani gitu ya. Mungkin yang jadi alasan dari Salim Darmawan ini kenapa mungkinnya menyadur atau mengambil materi ini gitu, tentang mindset stoikisme gitu ya. Itu ini merupakan melihat dari kondisi sekarang di era digital dan tekanan sosial yang tinggi, kecemasan seolah menjadi teman sehari-hari gitu ya. Terkadang contoh misalnya kalau kita lihat medsos gitu ya, lihat berita-berita seperti wah ada kecelakaan atau misalnya ada kondisi anak yang mendapat penganiayaan, itu terkadang kita merasa ada muncul kecemasan, atau misalnya mendengar kabar-kabar seperti ada penculikan, jadi muncullah kekhawatiran. Nah mungkin dari buku inilah yang nanti akan membantu mungkin ya lebih ke bagaimana memberikan solusi gitu untuk mengurangi rasa kecemasan dari setiap atau tepatnya masyarakat di zaman sekarang yang lebih banyak terpengaruh oleh digital. Salim Darmawan menghadirkan buku ini sebagai panduan praktis untuk mengenalkan stoikisme, filsafat kuno yang kini kembali populer. Berangkat dari pemikiran Marcus Aurelius, ini adalah salah satu tokoh, mungkinnya tokoh yang mengembangkan aliran atau ajaran yang berasal dari pemikiran sebetulnya ya ini. Yang dimana Marcus ini adalah seorang kaisar yang senantiasa tetap rendah hati dan tenang meski memimpin kekaisaran besar untuk membantu pembaca modern menghadapi kecemasan hidup. Ya baik, untuk sinopsis sebetulnya ini ada inti-inti sari dari materi yang disampaikan dalam buku ini. Mungkin tadi ada beberapa ibu guru yang stoikisme gitu ya. Apa yang maksudnya apa stoikisme itu? Kopi. Stoik itu badan. Ya, stoikisme itu merupakan ilmu fikir yang berasal dari Yunani kuno di zaman pendudukan Romawi. Jadi asalnya dari filsuf Zeno, kemudian dikembangkan oleh tokoh stoik, yaitu yang diberi nama trio stoik gitu ya. Mereka adalah Seneca, kemudian Marcus Aurelius dan Epictetus. Nah ini Seneca ini dia tuh seorang pedagang gitu ya. Sedangkan Marcus tadi seorang kaisar, sedangkan Epictetus itu adalah seorang budak gitu. Jadi artinya ajaran ini sifatnya seperti inklusif gitu. Jadi terbuka oleh di kalangan manapun untuk ajaran ini. Inti dari buku ini lebih ke mengajarkan bagaimana kita bisa mengontrol emosi gitu ya. Jadi maksud dari stoikisme itu bagaimana nih caranya kita mengontrol emosi dari tantangan-tantangan atau permasalahan yang kita hadapi. Stoikisme ini disusun atau dibagi ke dalam beberapa part gitu ya, bab gitu. Cuman kalau yang saya baca setiap bab nilainya itu sama sebetulnya, ajarannya sama gitu ya. Jadi secara krusialnya kalau disimpulkan isi dari stoikisme ini lebih ke menjelaskan tentang dikotomi kendali gitu. Jadi di mana dikotomi kendali itu yang menjelaskan bahwa dalam kehidupan itu ada dua, bahwa dua hal tersebut terdiri dari sesuatu yang berada dalam kendali kita dan sesuatu yang berada di luar kendali kita.
Yang di dalam atau di bawah kendali kita itu seperti pikiran, opini, niat, tindakan, ya. Sedangkan yang di luar adalah opini orang lain, gitu. Respon dari orang lain, gitu. Dari stimulus yang kita berikan, nah respon dari orang lain itu kita tidak bisa menerka atau menebak apa nih responnya, gitu ya. Contoh kalau misalnya seperti dalam kegiatan kita ya sehari-hari dan mengajar gitu. Ketika kita menjelaskan materi, kita sudah mempersiapkan materi, sudah menguasai materi. Namun kondisi anak-anak kita tidak tahu setiap harinya, gitu ya. Nah, kondisi anak-anak itulah yang di luar kendali kita. Termasuk pemahaman mereka juga di luar kendali kita. Nah, apa yang merupakan sesuatu yang ada dalam kendali kita, yaitu tadi metode tindakan seperti apa nih? Biar anak, kadang gini, ibu bapak guru mungkin pernah merasakan ketika ada satu masa ketika kita menjelaskan materi, kita merasa itu materi yang kita sampaikan serasa satu nyampe gitu ya. Tapi ada satu waktu ketika kita menjelaskan nolong anak tuh antusias dan hasilnya pun maksimal gitu. Nah itu kan ada faktor eksternal di mana meskipun kita dalam kendali kita yakin iya bisa, anak pasti paham gitu. Tapi kondisi anak kita tidak tahu setiap harinya gitu ya. Nah disitulah kita perlu strategi mungkin ya. Nah ini yang dibahas di sini lebih ke bagaimana kita solusinya nih menghadapi tadi kecemasan atau tantangan-tantangan yang di luar kendali kita. Kita menderita bukan karena masalah itu sendiri, tetapi karena pikiran kita yang kita tentang masalah tersebut. Ini juga membahas tentang contoh seperti gini. Terkadang gini, ini menyambung ke tadi yang mungkin sedikit dari materi Bung Mala ya. Ketika kita mendidik anak, gitu ya, mendidik anak, kita mengharapkan sesuatu dari anak, gitu, tanpa kita memahami apa yang nanti akan dihasilkan atau feedbacknya dari anak, gitu ya. Contoh dalam mendidik anak kita sendiri di rumah. Terkadang ketika suasana mood kita tidak baik, kita maksa dan memaksakan anak itu harus seperti apa yang ada dalam pikiran kita, gitu ya. Nah, di sini juga buku ini menjelaskan bagaimana caranya nih supaya kita tidak selalu begitu, atau yang muncul nanti khawatirnya adalah suatu tekanan terhadap anak gitu. Karena intinya tadi betul yang kata Bu Mala, kita seolah tidak memahami kondisi si anak gitu ya. Nah di sini juga dibahas di buku ini. Buku ini mengajarkan bahwa menjadi seorang stoik bukan berarti menjadi batu yang tidak punya perasaan, melainkan menjadi orang yang bijak dalam mengalokasikan energi mentalnya. Jadi maksud dari kalimat tersebut memberikan penjelasan kita sebisa mungkin bersikap jangan terlalu fokus terhadap hal-hal yang ada di luar kendali kita. Contoh misalnya, kadang kita suka punya perasaan orang lain itu tidak merasa tidak suka sama kita gitu ya. Nah terkadang kita suka fokus terhadap itu gitu. Padahal kenyataannya belum tentu. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk suka dengan kita gitu ya. Itu hanya di luar kendali. Nah itu maksudnya yang dimaksud dari penjelasan. Bukan berarti batu itu cuek sabodo teuing. Tidak seperti itu maksudnya. Contoh lain dalam pekerjaan. Kita punya tugas dan tanggung jawab. Yang penting orang mah datang ngajar, udah beres gitu ya. Tapi kita punya targetan. Terserah anak mau paham atau tidak. Yang penting saya sudah menjalankan tugas mengajar. Gitu. Jadi jangan sampai mungkin seperti itu harapannya gitu ya. Jadi kita lebih banyak ke peduli. Jadi intinya makanya tadi saya menyampaikan inti dari materi yang disampaikan dari buku ini hanya sedikit sebetulnya, lebih ke garis besarnya ini tentang dikotomi kendali. Ada part atau bagian yang menjelaskan tentang bagaimana kesiapan kita dalam menghadapi kematian, gitu ya. Kematian itu kapan kita akan berpulang itu kan sesuatu yang di luar kendali kita, gitu ya. Terkadang kita merasa cemas, mungkin kemarinnya yang Bunia sampaikan itu adalah salah satu mungkin materi yang Bunia sampaikan adalah
ada bagian dari materi ini. Gitu. Jadi intinya dalam buku ini sedikit gitu ya materi yang disampaikan. Kalau saya melihat benang merah antara tentang ajaran ini dengan nilai islaminya, kita sudah mempelajari sebetulnya dan kita sudah melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, contoh seperti tawakal mungkin ya, kemudian sabar, ikhlas, itu kan sebetulnya sama. Jadi patahan-patahan dari apa yang disampaikan dalam buku ini itu ada di dalam Islam gitu ya, yang khususnya bersumber pada Quran dan hadis. Itu kemudian untuk kelebihan dari buku ini, bahasanya cukup ringan. Kemudian Salim Darmawan berhasil menerjemahkan konsep filsafat yang berat menjadi bahasa luas dan mudah dicerna oleh pembaca awam. Setiap bab dilengkapi dengan tips praktis bagaimana menerapkan prinsip stoik dalam keseharian. Jadi bukan hanya sekedar teori. Jadi di sini juga banyak contoh-contoh gitu ya. Contoh-contoh tentang kondisi yang berhubungan dengan prinsip stoikisme ini. Kemudian dari desain interior buku yang minimalis seperti ini, akhirnya membuat proses membaca menjadi lebih rileks ya. Tapi tetap karena mungkin di sini saya tidak terlewat menuliskan kekurangannya tadi dari pendalaman materi itu kurang mendalam sebetulnya. Makanya yang saya tangkap itu ya sedikit materinya, garis besarnya. Kemudian yang kedua banyak istilah-istilah ya, bahasa-bahasa Yunani gitu. Jadi yang mungkin itu yang tadi kata saya di awal bikin ngantuk gitu, ya. Jadi harus diulang-ulang untuk memahaminya. Kalau dilihat dari intisari materi dari buku ini, mungkin buku ini sangat direkomendasikan bagi generasi muda gitu kan. Biasanya ini sering generasi muda atau orang-orang yang sering merasa overthinking atau merasa tertekan oleh tekanan sosial, atau di sisi lain terkadang kayak gini kalau saya melihat di kondisi sekarang, contoh lingkungan kelas mungkin ya di anak-anak kita gitu, dalam hal pergaulan, dalam hal bersosialisasi, anak-anak terkadang masih ada kekhawatiran gini, kalau dalam bermain itu ketika temannya tidak menemani atau tidak ngajak main, itu kadang yang jadi salah satu faktor anak mogok gitu, down gitu ya, murung gitu. Nah itu jadi ini sepertinya cocok gitu ya, cocok dibaca oleh anak-anak gitu yang di usia sekarang khususnya kayak kelas 5-6 mungkin ya, itu lebih cocok. Dan kita juga bisa menjelaskan materi ini untuk mereka sebetulnya ya, ini juga untuk cocok tadi kan untuk anak-anak sangat cocok karena sifatnya inklusif tadi gitu ya, jadi terbuka untuk siapapun. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang bagaimana kita supaya bisa punya prinsip gitu. Contoh tadi yang saya berikan contoh seperti di kelas anak-anak yang merasa tidak ditemani atau akhirnya jadi murung gitu ya. Kita kasih biasanya beri motivasi gitu, belajar untuk punya prinsip. Jadi ketika kita tidak bisa atau tidak diajak oleh yang lain, belajarlah punya prinsip gitu. Jangan merasa kita itu tidak diakui oleh teman-teman kita gitu ya. Ini juga bisa disampaikan untuk mereka. Kemudian refleksi pembelajaran. Setelah membaca buku ini, refleksi yang paling nyata adalah pentingnya jeda antara stimulus dan respon. Jadi maksudnya yang tadi ya saya sampaikan bahwa contoh ketika kita mendidik anak gitu, ketika kita mengajari anak atau ketika kita menginstruksikan pada anak dengan kondisi apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, respon kita harus seperti apa gitu? Apakah harus dengan emosi ataukah harus perlu tenang? Nah, ini harus ada jeda. Contoh kalau misalnya mungkin ibu bapak guru juga pernah melakukan seperti ini ketika kita mengajar atau anak-anak kondisi kelas sedang ribut gitu ya, kita mengkondisikan untuk diam dan lebih fokus. Nah, tapi masih ada yang ngobrol atau mengganggu yang lain. Nah, itu adalah titik ujian buat kita mungkin antara stimulus
kemudian respon kita harus seperti apa itu kita terkadang kita ini sendiri ini sendiri tenang gitu, tenang, dan baru kita bisa memberikan tindakan buat anak yang ribut itu harus seperti apa gitu, tanpa harus dengan berteriak atau jadi yang ada bukan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif gitu. Jadi anak takut itu mungkin kondisi diam, tapi belum tentu konsentrasi dan fokus mereka bisa memperhatikan apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi perlu atau pentingnya jeda antara stimulus dan respon. Menerapkan stoikisme dalam kehidupan dapat memberikan manfaat praktis seperti meningkatkan produktivitas, memperbaiki hubungan antara sesama ini, memperkuat kemampuan menghadapi situasi sulit. Praktek membayangkan kemungkinan terburuk juga membantu kita menjadi lebih tangguh secara mental. Jadi contoh mungkin ya, kalau dalam situasi di sini meningkatkan produktivitas, misalnya dalam pekerjaan mungkin ya, dalam pekerjaan tadi yang di dalam kendali kita, di bawah kendali kita adalah tindakan, yang di luar kendali kita adalah hasil gitu. Ketika kita bekerja, kalau kita kita niatkan, kita maksimalkan kerja kita, contoh mengajar gitu, kita punya targetan untuk anak begini gitu ya, kemudian metode kita memberikan metode dengan berbagai macam metode untuk anak-anak. Nah hasilnya itulah yang di luar kendali gitu ya. Kemudian dalam jabatan misalnya, kalau misalnya di perusahaan itu kan selalu ada targetan gitu. Terkadang ada beberapa karyawan yang ingin mencari posisi gitu ya, mencari perhatian pimpinan gitu. Nah itu ada yang di dalam kendali kita, ada yang di luar gitu. Pimpinan juga punya penilaian gitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh materi ya, trik gitu ya, trik bagaimana supaya bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian memperbaiki hubungan antara sesama manusia, atau baik dalam lingkungan pekerjaan atau dalam sosial ya. Itu jadi ya. Untuk penutup mungkin ya, stoikisme dalam bentuk paling nyata dari sifat sabar dan tawakal. Jadi benang merahnya bahwa tidak, sebetulnya arti dari stoikisme itu adalah sama saja dengan tawakal ya. Dengan memahami apa yang bisa kita ubah dan apa yang harus kita terima, kita tidak hanya menjadi manusia yang lebih kuat, tetapi juga hamba yang lebih bersyukur. Seperti apa yang dituangkan oleh Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, positive thinking dulu, gitu ya. Persiapkan dulu supaya ketika kita mendapatkan kekecewaan, kita tidak akan merasa benar-benar kecewa, gitu ya. Pesan moralnya, beban hidup tidak menjadi lebih ringan, namun bahu kitalah yang menjadi lebih kuat melalui cara berpikir. Itu mungkin untuk materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan.